Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan memberikan informasi yaitu penjelasan tentang mata kuliah fitokimia. Yang pertama yaitu ada persiapan sampel, yaitu sampelnya merupakan bahan alam. Kemudian preparasi sampel ini yaitu nama lain dari persiapan sampel, yaitu dalam penentuan sampel suatu bahan atau sampel diperlukan preparasi sampel agar sampel tersebut berhasil dianalisis. Analisis suatu bahan hanya akan dicapai secara baik jika pengambilan sampel bahan dilakukan secara benar dan representatif. Preparasi sampel adalah proses persiapan sampel agar layak untuk diuji di laboratorium. Adapun tujuannya yaitu untuk memisahkan analit dari matriks sampel yang sangat kompleks, memekatkan analit sehingga diperoleh analit dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari yang semula. Kemudian dapat mengubah analit menjadi senyawa lain yang dapat dianalisis dengan instrumen yang tersedia. Selanjutnya yaitu ada tahapan-tahapan mengenai preparasi sampel. Yang pertama yaitu pengambilan sampel, yang kedua yaitu pengeringan sampel dengan udara atau air drying atau menggunakan oven. Kemudian yang ketiga yaitu pengecilan ukuran sampel. Kemudian yang keempat yaitu pencampuran agar diperoleh sampel yang homogen. Kemudian yang kelima yaitu ada penggerusan. Yang keenam yaitu kemudian ada pengabuan. Yang ketujuh pelarutan. Kemudian yang kedelapan ada pengenceran. Yang kesembilan ada penambahan reaksi. Dan yang terakhir yaitu 10 yaitu penyaringan. Selanjutnya yaitu tahapan pemeriksaan mutu simplicia yaitu dengan parameter non-spesifik. Penjelasannya yaitu parameter non-spesifik difokuskan pada aspek kimiawi, fisika, dan mikrobiologi, yaitu yang berperan dalam keamanan konsumen secara langsung. Parameter non-spesifik bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan suatu bahan alam. Parameter non-spesifik diantaranya yaitu yang pertama ada susut pengeringan. Susut pengeringan berhubungan dengan kandungan air dalam suatu bahan alam atau simplicia. Kemudian yang ditetapkan dengan pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada suhu 105 derajat Celcius menggunakan botol timbang yang berisi simplicia yang akan ditetapkan kadar susut pengeringnya. Penetapan susut pengeringnya bertujuan untuk memberikan gambaran rentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Yang kedua yaitu ada bobot jenis. Bobot jenis di sini yaitu terikat dengan kontaminasi atau kemurnian ekstrak. Tujuan dari penentuan bobot jenis adalah untuk memberikan gambaran besarnya massa per satuan volume sebagai parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat yang masih dapat dituang. Bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak dan kontaminasi. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu ada kadar abu. Penetapan kadar abu bertujuan untuk memberikan gambaran terkait karakteristik sisa kadar abu menorganik setelah pengabuan. Lalu kadar abu juga dapat dijadikan sebagai pencirian suatu spesies obat karena setiap tanaman memiliki sisa abu secara spesifik. Kemudian yang keempat yaitu ada kadar air. Kadar air merupakan parameter penetapan yang bertujuan untuk mengetahui kadar residu air setelah pengeringan atau proses pengentalan ekstrak. Kadar air menentukan kualitas dan stabilitas ekstrak dalam bentuk sediaan. Selanjutnya, kadar air yang cukup beresiko adalah di atas 10%. Kemudian yang kelima yaitu sisa pelarut organik.
Tujuan dari penetapan sisa pelarut organik adalah untuk mengetahui sisa pelarut etanol setelah pengeringan. Etanol dijadikan sebagai pelarut karena memiliki toksisitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pelarut lain seperti metanol, kloroform, heksan, dan lain-lain. Bahan alam yang aman dan berkualitas harus dipastikan di dalamnya tidak terdapat sisa pelarut organik. Kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu cemaran mikroba. Aspek cemaran mikroba bertujuan untuk menentukan keberadaan mikroba yang sifatnya dapat merusak ekstrak, sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah kontaminasi atau menghilangkan kontaminasinya sesuai dengan persyaratan cemaran mikroba yang diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang terakhir, yang ketujuh, yaitu cemaran logam. Cemaran logam di sini yaitu parameter penetapan logam berat. Erat kaitannya dengan kualitas dan keamanan dari suatu bahan obat alam atau simplicia. Kemudian pemeriksaan cemaran logam dapat menjamin suatu bahan dan ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti CD, Hg, Pb, dan logam berat lainnya. Kemudian selanjutnya ada fluida superkritik. Pengertiannya yang untuk penyarian yaitu penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyarian adalah derajat kehalusan serbuk dan perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk simplicia sampai ke permukaannya maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat pada lapisan batas. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip metode ekstraksi, yaitu teknik ekstraksi dengan fluida superkritis ini merupakan suatu teknik pemisahan yang memanfaatkan daya pelarut dari fluida superkritik pada suhu dan tekanan di sekitar titik kritis. Cara ini sangat efektif sekali karena yaitu untuk mengisolasi senyawa dengan berat molekul sedang dengan kepolaran yang rendah. Kemudian, fluida superkritik adalah alternatif ekstraksi yang potensial untuk mengambil bahan bioaktif dari tanaman herbal bila dibandingkan dengan ekstraksi cair menggunakan pelarut yaitu ekstraksi konvensional. Ekstraksi fluida superkritis merupakan teknologi yang menarik buat industri makanan, kosmetik, dan industri farmasi. Sebagai alternatif untuk proses konvensional seperti ekstraksi pelarut dan destilasi uap, untuk mendapatkan minyak esensial dan oleoresin yang bebas dari residu. Di samping itu, dapat juga dilakukan pada suhu rendah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk termosensitivitas. Kemudian selanjutnya yaitu ada kriteria pemilihan pelarut. Untuk kriteria pemilihan pelarut di sini yaitu pemilihan pelarut dalam melakukan ekstraksi fluida superkritik itu sangat penting karena sangat penting itu untuk diperhatikan. Kemudian hal ini akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi proses. Kemudian gas CO2 adalah jenis pelarut yang sering digunakan dalam ekstraksi fluida superkritik. Lalu kerapatannya yang tinggi, relatif inert, tidak polar, tidak mahal, tidak beracun, tidak mudah terbakar, akan tetapi mudah sekali didaur ulang dan tersedia dalam kemurnian yang tinggi sehingga tidak akan meninggalkan residu. Kemudian adapun untuk pengaruh kenaikan tekanan dan suhu, yaitu ekstraksi fluida superkritik adalah suatu metode ekstraksi yang menggunakan pemisahan komponen di atas titik kritis tekanan dan suhu suatu pelarut murni.
Suhu dan tekanan kritis merupakan suhu dan tekanan di mana suatu senyawa menunjukkan sifat antara sifat gas dan sifat cairan. Kemudian suhu dan tekanan dari kedua parameter ini akan mempengaruhi perubahan pada densitas, viskositas, dan difusivitas bahan yang akan dilakukan ekstraksi. Agar mendapatkan kualitas yang bagus, maka pada ekstraksi fluida superkritik itu dilakukan dengan suhu rendah dan bertekanan tinggi. Kemudian adapun untuk kekurangan dan kelebihan dari ekstraksi fluida superkritik, untuk kelebihannya yaitu lebih efisiensi karena waktu ekstraksi lebih pendek, kemudian tidak beracun dan alternatif ramah lingkungan. Kemudian kemurnian dan kelarutan yang lebih tinggi, lalu biaya ekstraksi dari fluida superkritik juga lebih rendah karena sistem dalam ekstraksi fluida superkritis itu pelarutnya dapat didaur ulang atau di-recycle dan mengurangi masalah yang terkait dengan degradasi thermal senyawa secara signifikan. Sedangkan untuk kekurangan atau kerugiannya, yang paling utama yaitu dari ekstraksi CO2 fluida superkritis adalah ekstraksi komponen polar sangat dibatasi oleh kekuatan pelarut CO2. Jumlah ekstrak yang dihasilkan lebih sedikit. Kemudian waktu ekstraksi yang dilakukan yaitu sangat panjang dan dibutuhkan pressure vessel yang tahan terhadap tekanan yang tinggi. Selanjutnya yaitu untuk identifikasi senyawa. Tahapan untuk identifikasi senyawa yaitu yang pertama, identifikasi senyawa secara kualitatif, kemudian yang kedua, identifikasi senyawa secara kuantitatif, kemudian yang ketiga, identifikasi senyawa dengan uji warna, yang keempat, identifikasi senyawa dengan penentuan kelarutan, kemudian yang terakhir yaitu identifikasi senyawa dengan pengukuran spektrum serapan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip metode identifikasi senyawa. Dari prinsip tersebut, proses identifikasi senyawa prinsipnya yaitu melakukan ekstraksi, prosedur screening fitokimia, destilasi, fraksinasi, dan yang terakhir yaitu destilasi uap. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.